Pak Suyitno. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suyitno, ini teman lama yang baru ketemu. Ini ceritanya bisa ketemu lagi gimana nih Pak Yit? Iya, saya sudah 20 tahun ya ketemu sama Pak Agus. Jadi mungkin dengan saya menderita sakit itu Allah mempertemukan lagi saya dengan Pak Agus yang selama 20 tahun tidak berkomunikasi. Jadi awalnya saya ini menderita sakit asam lambung. Ini saya derita sejak muda. Jadi sejak muda itu saya setiap puasa itu separuh bulan itu mesti mokel karena asam lambung meningkat, kemudian leher sini rasanya panas. Itu saya rasakan. Kemudian ada beberapa teman mereferensi setiap puasa itu minum susu. Itu saya lakukan. Sehingga alhamdulillah dengan saya minum susu itu puasa itu bisa dijalankan 1 bulan penuh. Tapi akhir-akhir ini 2 tahun yang lalu itu asam lambung saya kumat. Tepatnya akhir Desember 2020 itu saya menderita asam lambung yang sangat kritis sekali. Akhirnya saya bolak-balik ke rumah sakit. Waktu itu bersamaan dengan rame-ramenya COVID, puncak-puncaknya COVID. Akibat saya mondar-mandir ke rumah sakit itulah akhirnya saya terpapar COVID. Kemudian saya sempat dirawat 3 minggu di rumah sakit. Alhamdulillah Allah masih memberi saya umur panjang. Kejadian itu terulang bulan Desember kemarin, tahun 2021. Saya menderita sakit yang sama. Saya sudah hampir masuk rumah sakit, ternyata saya diingatkan oleh anak saya, coba Bapak istirahat dulu, barangkali besok masih bisa bertahan. Kalau misalkan besok tidak bisa bertahan, ya tetap saya bawa ke rumah sakit. Namun Allah menunjukkan jalan lain. Saya pas buka-buka WA, kok ada postingan dari teman saya, sahabat lama ini, Pak Agus, memposting tentang pengobatan akhir zaman yang disebut PASIR. Dari situlah saya tergugah dan saya berpikir mungkin ini, karena dari testimoni beberapa orang itu banyak yang sakit-sakit yang parah bisa sembuh oleh PASIR. Masa saya hanya asam lambung aja nggak bisa sembuh? Itu cara berpikir sederhana saya. Akhirnya saat itu dalam kondisi sakit saya berupaya ke Gresik untuk bertemu dengan Pak Agus. Langsung telepon itu Pak ya? Ya, langsung telepon itu. Makanya Bapak kaget waktu itu. Ya. Kok tumben gitu. Ya. Sudah 20 tahun nggak ketemu, ada apa ini? Akhirnya saya berkeluh kesah tentang sakit saya, Pak Agus menawarkan untuk diterapi. Saat itu juga kondisi sakit saya berangkat menuju ke tempat kediaman Pak Agus. Alhamdulillah Allah memberi saya kesembuhan sampai sekarang ini. Atas dasar pengalaman itu, saya berpikirnya sederhana. Setiap melihat orang sakit, hati saya tergerak. Saya bawa untuk terapi PASIR karena saya sendiri merasakan kalau sakit itu betapa sakitnya. Ya sakit segalanya, sakit fisik, sakit duit, sakit semuanya. Sehingga dengan jalan PASIR ini bisa meringankan para orang-orang yang sedang menderita. Saya kira itu. Ya Pak Yit. Ya. Dulu kan saya ingat banget Pak Yit itu kan minded dokter Pak. Ya. Pokoknya dokter ngomong apa ya sekarang harus dituruti. Ya. Suruh minum obat 5 ya 5. Betul. Kenapa Pak Yit bisa berubah sekarang kondisinya untuk jadi tidak minum obat? Ya, karena gini, saya di samping sakit asam lambung itu, saya kalau bahasa orang sekarang itu komorbid hipertensi. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Jadi saya setiap malam itu selalu minum obat Almodipin. Itu harus tergantung itu. Apalagi dokter menyampaikan ini harus seumur hidup Pak. Wah ini saya juga berpikir kalau seumur hidup gimana ginjal saya? Seperti itu. Tapi itu tetap saya lakukan, minum terus itu. Tapi alhamdulillah atas diskusi dengan Pak Agus, semua obat saya hentikan. Disuruh milih antara dokter dan Quran ya Pak? Ya, karena obat yang disampaikan Pak Agus itu tertulis semua ada di dalam Al-Quran surat Shad
ayat 41 sampai 44. Iya. Ya karena Quran itu Allah yang membuat, ya saya 100% percaya. Semua sekarang sakit sedikit saya melaksanakan terapi PAZ ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak minum obat sama sekali. Sudah berapa lama nih terapi Pak Yud? Sudah berapa kali nih Pak Yud sakit berat itu? Berapa kali terapi Pak? Saya 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ada tremornya komplit ya Pak? Ya. Iya. Pak Yud, yang sebelumnya kondisinya Pak Yud kayak apa? Dulu katanya naik bangun dari kamar mandi susah, terus ada luka-luka. Itu Ya. seperti apa perubahannya Pak? Ya. Katanya ada 10 perubahan nih Pak. Betul. Memang awalnya itu yang saya rasakan adalah sakit di ulu hati, asam lambung. Tapi secara tidak saya rasakan, tidak saya sengaja itu saya perhatikan banyak hal-hal yang banyak perubahan. Contohnya kalau saya habis dari kamar mandi, kalau habis BAB itu jongkok itu berdiri itu mesti cari pegangan saya gitu. Jadi lutut ini tidak kuat, itu satu. Kedua, saya setiap bangun itu saya ini sakit karena mungkin terpengaruh obat itu ya. Jadi mesti saya harus olahraga, harus gerak-gerakan dan sebagainya. Terus saya pegang piring ini tremor, pegang piring. Jadi kalau acara resepsi itu saya jadi malu sama orang-orang karena pegang piring tak begitu. Sehingga seolah-olah saya memberikan sinyal kepada pengunjung yang lain bahwasanya saya harus makan gitu. Saya jadi malu. Akhirnya semua itu juga hilang dengan otomatis, termasuk gatal-gatal saya. Saya itu hampir 6 bulan berobat ke spesialis kulit itu, yang setiap bulan rutin dikasih obat minum maupun obat oles. Alhamdulillah sakit saya itu sembuh. Nggak ada obat oles, nggak ada obat minum ya Pak? Nggak ada. Nggak. Yang katanya dokter waktu itu divonis eksim lah. Nah, Iya. ini saya mikirnya waduh eksim ini kan penyakit yang seolah-olah penyakit yang kotor gitu. Tapi ternyata hasil terapi ini membuat semua penyakit saya hilang. Alhamdulillah. Iya. Semuanya dari Allah, tapi melalui jalan Pak Agus. Terapi PAZ inilah. Iya, terapi. Sehingga saya selalu merekomendasi ke teman-teman, jangan sampai sakit ke dokter, karena kalau ke dokter ini sakit semuanya nanti. Akhirnya satu kampung digeret semua ya Pak? Betul, saudara-saudara semua saya ajak ke sini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Iya, nggih, Pak Yid luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus Pak Yid. Ya. Tularkan pengalaman Bapak supaya teman-teman nggak kecanduan obat lagi ya Pak. Nggih, terima kasih Pak Yid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.